ngandika sopo Ubay bin Ka'ab kola ngandika sopo Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dau Kanjeng Nabi yuta den tekakan. Bakal didatangkan kapan yaumal kiamati besok ing dalam poe kiamat sopo bisa ribil khamri wong kang nginum arak. Akan didatangkan nanti di hari kiamat orang yang tukang meminum minuman keras atau narkoba. Wal kuju utai kendi atau botol mungkin kalau sekarang ya. Kendi. Iku mu'allakun den gantung pi unukihi ing dalem gulune saribul khamr. Jadi nanti dikumpul di hari kiamat nih, dia botolnya tergantung. Lihat loh, nih tukang mabok nih, tukang teler misalnya. Wat tamburu utai kendang iku pi kafaihi ing dalam telapak tangan lorone saribul khamri. Botolnya tergantung di lehernya dan kendang berada di kedua telapak tangannya. Hatta yuslaba sehingga den disalib. Tahu kan disalib panjer disalib. Sopo saribul khamri ala khosabatin atase kayu minan nari saking geni. Dan dia dalam keadaan tersalib di satu tiangnya ya dari api juga. Kalau di dalam api neraka. Kemudian payuna di mangka undang-undang memanggil-manggil sopal munadi. Malaikat kang tukang manggil-manggil. Hadza utawi iki saribul khamri pulan bin pulan. Maka diumumkan oleh malaikat, ini yang tukang mabok ini adalah Pulan bin Pulan, disebut tuh bapaknya. Makanya minum homer yang coreng bukan kitanya doang, orang tua kita, keluarga kita coreng semua. Iya kan? Disebut di dunia maupun di dunia ya kita coreng. Di akhirat pun disebut ini adalah Pulan bin Pulan. Bapaknya betapa malunya. Padahal mungkin bapaknya orang soleh. Ya Allah. Min maudi ikaza saking panggonan mengkene dari kampung ini sebut. Ini Pulan bin Pulan Kabupaten Subang misalkan sebut. Ya ruju metu opo rihul khamri ambune homer min pami saking cangkeme Pulan atau saribul khamri min pami saking cangkeme saribul khamri, dan dari mulutnya keluar bau khamr, bau naga ya, bau khamr. Akhirnya payata ada, ini berarti belum neraka. Payata ada maka nompo loro, merasa terganggu. Sopo ahlul mauqib ini belum di neraka. Di mauqib eji udah disiksa begitu, disalib. Kalau dari kayu dari api gitu, kemudian diumumkan di mauqif, diumumkan di mahsyar, di halayak manusia sedunia, mulai zaman Nabi Adam sampai orang yang nanti lahirnya menjelang kiamat, bahwa ini Pulan bin Pulan dari kampung ini, kabupaten ini, ya mungkin banyak itu keluar dari mulutnya bau yang sangat mengganggu, sampai orang-orang di situ gak kuat, terganggu dengan bau mulutnya itu. Hatta yastagisu sehingga pada jaluk tulung sopo ahlul mauqif ilallahi maring Gusti Allah minnat nirihihim mergo saking ambu bacine, mergo saking bacine ambune saribul khamri, sehingga mereka nih orang-orang mauqif memohon pertolongan kepada Allah, ya Allah udah ini segerakan aja masuk neraka aja, nggak usah pakai sidang lagi gitu. Ya kan? Kenapa? Karena ahlu mauqif pada terganggu dengan baunya. Si orang-orang yang di masar nih udah nggak usah pakai sidang lagi, udah langsung jeblosin aja gitu ke neraka. Summa yakunu noli ono opo masiruhum gon balike saribul khamri, orang-orang yang minum khamr akhirnya kemudian tempat kembalinya ilan nari maring neraka.
Faida turihu maka ing dalam nalikane den cemplungaken sapa saribul khamri pinaring ing dalam neraka, ketika mereka orang-orang yang tukang teler itu kalau nggak tobat ya, kalau nggak tobat dicemplungin ke neraka. Yunaduna maka undang-undang manggil-manggil sapa saribul khamri alpasanatin dalam ewu tahun wa atosa aduh haus ingsun. Mereka di neraka selama 1000 tahun menjerit-jerit, udah masih siksa neraka, belum lagi siksa rasa haus yang luar biasa. Loh, kita lapar aja sakit, lapar coy, lapar haus ya kan sakit. Kalau udah apalagi nih 1000 tahun, baru sejam beberapa jam itu, apalagi berhari-hari itu, ini ribuan 1000 tahun. Suma yunaduna maka pada manggil-manggil sopo saribul khamri, orang-orang minum khamr, malikan ing malaikat malik, minta tolong, wahai malaikat malik, kamu haus, badan udah sakit semuanya, tenggorokan haus. Pala ya jibuna maka orang panda jawab, pala jibu maka orang jawab, maka orang jawab sopo malaikat malik hum ing saribul khamri miqdar samanina ing dalam kira-kira 80 apane sanatan tahun, 80 tahun gak dijawab, manggil-manggil. Ini 80 tahun akhirat itu 80 tahun kemarin. Payakunu maka ono opo arokuhum keringete saribul khamri iku muntinan bau bacin, keringetnya bau. Yudi kang ngelaraken opo arok jironahum ing tetanggane saribul khamri, keringetnya aja bau, bisa menyakiti tetangga-tetangganya. Karena itu memang orang yang tukang teler itu mengganggu. Waktu hidup di dunia pun kan temannya terganggu, tetangganya terganggu, ya itu di akhirat pun begitu. Teler ganggu orang yang lewat, kegorokan, ganggu tetangga, ya kan, ya ganggu. Ya mereka merasa siksaan yang sangat pedih, orang yang tukang minum khamrnya. Payunaduna maka pada manggil-manggil sopo saribul khamri, ya Rabbana, aduh pangeran ingsun, kata orang yang minum khamr, irfa muga-muga ngangkat tuan anasan gitu, atau ngilangi tuan anasan gitu al arok yang keringet. Mereka sendiri lebih terganggu yang tukang mabuk. Ya Allah, semoga engkau menghilangkan bau keringat pada tubuhku. Kalau orang aja terganggu, apalagi dirinya kan. Ya pala yurfa'u maka orang den ilangi opo arok anhu saking saribul khamri, enggak, sama Allah enggak dihilangkan, biarkan. Kemudian summa yujaun oleh den tekaken sopo bihim saribul khamri, didatangkan dibawa ilan nari maring neraka, hatta yakunu sehingga ono sopo saribul khamri iku hamaman dadi wedang. Udah saking siksanya ini mereka menjadi wedang ya, tapi hidup. Bahwa wedang dimanapun hidup, nanti kulitnya datang lagi, dagingnya datang lagi, tulangnya datang lagi. Sumaya udunan oli balik sopo saribul khamri khalqan kalawan dari makhluk jadi dan kang anyar, saking remuknya gitu, disiksa di neraka udah kayak wedang. Tuh wedang enggak? Iya kan, kayak wedang tuh, air. Tapi jadi lagi makhluk baru lagi, nggak mati. Nggak kebayang sakitnya gimana. Jadi lagi disiksa lagi, remuk udah kayak wedang, jadi lagi kulitnya datang lagi, dagingnya. Kemudian wayu raduna lan den balik akan sopo saribul khamri ilan nari maring neraka, kembalikan lagi ke neraka. Maglulatan hale den belenggu di borgol opo aidim pirang-pirang tangane saribul khamri, wayu sabunan den seret sopo saribul khamri pinaring dalam neraka, bisa hasilkan pirang-pirang rantai diseret di neraka ini dengan rantai, ala wujuhi mengatasi pirang-pirang wajah saribul khamri, jalan ini pakai wajah diseret wajah. Wah, udah kebayang. Wa idastagosu maka nalikane pada jaluk tulung sapa saribul khamri bisar kalawan minum, kalawan inuman, mereka minta tolong, haus yang luar biasa pengen minum.
Akhirnya apa? Yugo sumaka den tulungi sapa sarbul khamri bil mai kalon banyu alhamimi kang banget panas. Kasih air minum hamim, ini jusnya ahli neraka. Oh, sekali di baru nempel udah melepuh semuanya. Ususnya pada hancur tapi nggak mati. Hidup menjerit-jerit. Mendidih tubuhnya. Minum kasih hamim. Pak hatta ida saribu, sehingga indal nalikane pada nginum sapa saribul khamri, ketika mereka pada minum ingkotoat mangkam brodol pada putus opo am'auhum, pirang-pirang ususnya saribul khamri pada putus. Orang punya penyakit usus buntu aja, misalnya biji cabai masuk ke usus, sakitnya luar biasa ya. Sakit udah operasi itu usus buntu, biji cabai apa biji jambu misalnya, jambu batu masuk ke usus, sakitnya luar biasa. Itu ususnya brodol, gimana sakitnya, pada putus-putus, tapi nggak mati kalau di sono. Ya Allah. Kemudian Faidas tagosu, maka nalikane jaluk tulung sapa saribul khamri bito ami kalawan mangam. Kami lapar, mereka udah badannya seluruh tubuhnya sakit semua, ditambah lagi lapar, mereka minta makan. Yuja umaka den tekaken opo bijakumi kalawan wijakum, datangkan makanannya penuh neraka adalah kayu jakum, pohon jakum. Faida jia maka nalikane den tekaken opo bihi jakum, wa kalulan pada mangan sopo saribul khamr minhu saking jakum, ketika mereka makan itu kayu jakum, bola mangka mendidih opo ma barang pi butunihim ing dalam pirang-pirang wetenge saribul khamri, maka perutnya mendidih. Gak kebayang gimana sakitnya. Di dunia mungkin belum ada penyakit yang orang perut ini mendidih. Makan perut bisa mendidih. Kalau mules nih udah biasa aja. Makanya eks neraka nih kalau dibakar oleh api dunia tidurnya nyenyak. Nggak terasa, nggak terasa. Nggak terasa, udah biasa di tempat yang dahsyat. Wa malan barang pidi magim ing dalam uteke saribul khamri, bukan hanya perutnya yang mendidih, otaknya juga mendidih. Tuh, otak mendidih sakitnya gimana? Di otak nih, di kepalanya cuma ada gangguan gumpalan darah aja, udah sakitnya. Ini mendidih. Itu si Namrud aja, Namrud yang nantang Tuhan, mana Ibrahim Tuhan kau, akhirnya disuruh bikin itu kayak menara begitu ke atas. Namrud naik ke atas, nih Tuhan engkau Ibrahim akan aku panah, dipanah pas burung lewat, kena panah. Tuh, Tuhannya Ibrahim mati itu. Nih darahnya. Merasa sombong nantang Tuhan. Akhirnya itu Allah untuk membinasakan dia, Allah utus nyamuk yang pengkor. Nyamuk pengkor, bukan nyamuk yang normal, pengkor masuk ke hidung. Dari hidung masuk ke otak, muter. Sampai dia menjerit-jerit merasakan kesakitan luar biasa. Menjedot-jedotkan ke tembok ke ini. Terus sampai sakitnya luar biasa. Kata Allah, kali lu jangan nangpang gue, ini lu aja nyamuk aja yang paling lemah tuh. Udah begitu pengkor lagi nyamuk. Iya kan? Iya. Udah sampai mati disiksa dulu gak? Itu baru begitu nyamuk muter di otak, udah sakitnya gak keturunan. Gimana otak nih mendidih? Nah golak. Allahumma shalli. Paya rujuk mangka metu keluar opo lahabun nari mulat-mulate neraka, mulat-mulate api min apwaim saking cangkeme saribul khamri, dari mulutnya keluar api. Ini bukan sulap, sakit luar biasa. Api neraka lagi keluar dari mulut. Akhirnya patasa koto mangka jadi rontok, berguguran, berjatuhan opo asa uhum
jeroane alunar, maka jeroannya itu pada berjatuh tapi nggak mati, jantungnya mungkin apa itu, hatinya, empeduknya semua. Ala akdamihi mengatasi pirang-pirang delamakan kakine Sarbul Khamri. Itu jeroan perut nih, jeroan pejit ya, keluar ke kaki, nggak mati, sakitnya baru. Summa yuj'alu, noli dan dadi akan kemudian dijadikan sapa kulu wahidin saben-saben wong suci minhum saking Sarbul Khamri pitabutin ing dalam peti. Kemudian setelah itu disiksa lagi, dimasukkan ke dalam satu kotak, satu peti, min jamrin saking bara api. Dalam petinya bara api, kayak masuk ke open gitu ya, panasnya Allah. Alfa amin ing dalam 1000 tahun. Di komad kholihi kang rupet ngon manjinge tabut, atau kang rupet ngon itu peti itu mau masuknya susah, dipaksain masukin. Panasnya luar biasa di situ, bara apinya, api neraka. Sumayuh roju noli den toaken sopo Sarbul Khamri minat tabuti saking peti bada alfi amin ing dalam sawise 1000 tahun. Kemudian dikeluarkan dari itu peti setelah 1000 tahun. Udah berapa ribu tahun disiksa. Kemudian wayuj aluan den dadi akan sopo Sarbul Khamri pi sijinin dalam penjara minan nari saking neraka. Di neraka ada penjaranya juga, ada penjara. Makanya kata Imam Ghazali ini, orang yang tukang menghela hukum, gimana caranya merekayasa hukum yang halal jadi haram, yang haram jadi halal gitu, direkayasa hukum. Jadi supaya itu nanti kata Imam Ghazali, dia nih dimasukin ke tong, tapi tongnya ditaruh dalam neraka. Ya Allah, salah saya apa kok? Saya kan nggak berbuat haram. Oh, tukang merekayasa kok saya dimasukin ke neraka? Lu kamu nggak masuk neraka tapi dimasukin tong. Tongnya ada di dalam neraka. Direkayasa lagi Allah SWT. Kenapa dia tukang merekayasa hukum? Makanya orang yang tukang memainkan hukum kan ahli hukum. Kalau masyarakat orang awam nggak ngerti, ahli hukum begitu. Yang salah bisa jadi benar, iya kan? Hukum bisa, asal situ berani bayar sama ahli hukum, salah jadi benar. Yang benar bisa jadi salah. Orang kampung nggak tahu apa-apa jadi tersangka, masuk penjara babak belur. Bisa, itu bisa terjadi, bisa terjadi. Wagul lalan den belenggu sopo Sarbul Khamri min narin sang geni, diborgol lagi dari api neraka borgol. Sumayuna duna noli sambat-sambat atau menjerit-jerit sopo, memanggil-manggil sopo Sarbul Khamri, memanggil alpa sanatin dalam 1000 tahun. Wa atau sah, aduh haus ingsun selama 1000 tahun dia, aku haus. Tetapi pala yurhamuna, maka ora den olasi sopo Sarbul Khamri 1000 tahun menjerit-jerit kehausan minta minum, enggak dirahmati, enggak disayang, dibiarkan aja. Wapi sijnilan iku ing dalam penjara, di penjara yang di neraka itu. Hayatun tay pirang-pirang ula wa aqoribu lan pirang-pirang kala jengking. Kaamsalil bukhti madani, kalau misalnya buti madani onta, itu ular sama kalajengkingnya segede-gede onta, bayangin. Tanhasu kang nyakoti grogoti opo hayat wa aqorib kodamaihi ing dalam makan lorone Sarbul Khamri, itu ular dan kalajengking menggigiti kakinya, telapak kakinya. Lu kalajengking sekali antuk meriang,
Ini ribuan tahun deh gitu. Pala yang tisu, maka orang bisa buang sopo sarbul homri, dan dia nggak bisa membuang itu kalajengking, nggak bisa nabok pukul, nggak bisa. Sumayu daun oliden selehaken ala rosing atas sirai sarbul homri opo tajun kulu ini topi minarin saking geni, kemudian di kepalanya pakaian apa topi dari api. Wah, udah panas, di bawah digigit ular sama kalajengking. Ini penjara. Wah, udah. Wayu jalulan dan dadiaken bima pasiling dalam rosane sarbul homri opo al hadidu besi, dari setiap sendinya tapi ini ada besi. Udah nggak bisa gimana, udah ini sakit semuanya, udah ini sakit, tekuk pakai besi semuanya. Wapi unukilan ikuin dalam gulu sarbul homri asala silutai pirang-pirang rantai, di lehernya rantai. Wapia dilan ikuing dalam tangannya sarbul homri al aglalu tai pirang-pirang belenggu, tangannya diborgol. Summa yuhraju oleh dento akan sopo sarbul homri bada alpi amin dalam sawise 1000 tahun, baru dikeluarkan dari penjara itu setelah 1000 tahun. Summa yuj'alu oleh den dadi akan sopo sarbul homri biwailin ing dalam jurang neraka. Jadi di neraka ini ada lembah tuh well. Nah, salah satu tafsiran well itu nama lembah di dalam api neraka, nama jurang dalam api neraka. Masukin ke situ selesai itu. Di tempat-tempat yang mengerikan neraka dicicipin semuanya, penjaranya, ininya, sampai jurangnya. Wal wailu utawi well, apa sih well itu? Iku wadin jurang min audiati jahannam, saking pirang-pirang lembah neraka jahanam. Maka orang sekarang juga well jurang neraka jahanam. Iya kan? Tidak. Apa itu orang sekarang lucu well. Nah, artinya Ji. Ruha utai panas well iku syadidun banget, panas sekali. Dasar panasnya, jurangnya orang atasnya aja udah panasnya luar biasa, apalagi jurangnya lembah. Kalau di gunung kan, gunung itu lebih dingin mungkin ya. Waqaruha utawi telenge, waqaruha utawi telenge wel iku baidun, aduh itu apa tuh teleng dasarnya tuh sangat dalam, dasarnya jurang neraka. Wasala silu tawi pirang-pirang rantai wal hayat lan pirang-pirang ula wal aqori bulan pirang-pirang kalajengking. Biha ing dalam well iku kasiratun akeh, belum lagi di dalam jurang yang ada di neraka itu. Well itu jurang penuh dengan atau banyak dengan ular dan kalajengking. Wayub kauna landen tetapaken sapa sarbul khamri fil waili ing dalam well jurang yang ada neraka jahanam miqdaru alfi amin dalam kira-kira 1000 tahun. Tuh udah berapa ribu tahun dicicipin semua tempat-tempat neraka yang itu. Mungkin kalau di dunia ini gambarannya Cipinang pindah lagi kemana, penjara yang dasar, pindah lagi ke Nusa Kambangan, kemana gitu ya kan. Akhirnya didor. Itu dunia masih enteng, nggak ada bandingannya. Kalau neraka nih nggak ada bandingannya. Wayub kaunalan dan tetapakan sapa sarbul khamri fil wailing dalam jurang neraka jahanam miqdaro alfi amin ing dalam kira-kira 1000 tahun. Setelah itu summa yunaduna noli pada manggil-manggil sapa sarbul khamri ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad ingsun, seorang Islam. Orang manggil Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammadku, karena memang kan orang Islam banyak yang nerakanya berapa tahun-tahun, ribuan tahun.
baru dia keingetan Nabi Muhammad udah sekian ribu tahun, ya kan? Akhirnya payas mau maka ngerungu sopo kanjeng Nabi sawat taum ing suarane Saribul Khamri. Nabi mendengar, ya Allah, ada umatku nih yang nakal-nakal waktu hidup di dunia pada teler komik dijadikan apa itu? Mabok ya, untuk mabok lem ya. Gitu. Fayaqulu maka ngandika sapa kanjeng Nabi, maka kata kanjeng Nabi, Nabi ini manusia yang paling rahmat. Maka kata kanjeng Nabi, ya Rabbi do pangeran ingsun. Sami itu midanget sapa ingsun sautara julin ing suarane wong lanang. Ya Allah, aku mendengar suara seseorang min ummati saking umat ingsun. Fayaqulu maka ngandika sapa Allah, maka dijawab oleh Allah. Hadza utawi kiki saut iku sautu rajuli, suarane wong lanang. Ya Rasulullah, ini suara adalah suaranya seorang laki-laki. Alladzi yasrabu kang nginum sapa rajul al khamra ing khamr fid dunya ing dalam dunya. Wa matalan mati sapa rajul wa walatu rajul iku sakron wong kang mendem, dia tukang mabok waktu hidup di dunianya dan mati dalam keadaan lagi mabok. Akhirnya payub asu maka dentangiaken sopo saribul khamri ilal mahsari maring mahsar. Maka ketika dibangkitkan menuju mahsar nih, wa saribul khamri ku sakronun wong kang mendem mabok. Karena orang itu akan dimatikan sesuai kebiasaannya waktu hidup di dunia. Dia waktu di dunianya zikir, terus matinya zikir. Nanti dibangkitkan dari mahsar, dari kubur dalam keadaan berzikir. Begitu orang mati apa senangnya homer aja, mati lagi minum homer, dibangkitkan juga dalam keadaan minum homer. Makanya kalau kita pengen matinya dalam keadaan baik, biasakan perbuatan baik, karena orang akan mati sebagaimana kebiasaannya waktu hidup di atas dunia. Nanti dibangkitkannya juga begitu. Payakulu maka ngandika sapa Allahu taala payakulu maka ngandika sapa kanjeng Nabi alaihi wasallam. Ya Rabbi, ini Nabi luar biasa masyaallah. Ya Rabbi do pangeran ingsun akhrij kula aturi ngetoaken tuan ing rajul minan nari saking neraka bisyafaati kelawan syafaat ingsun. Ya Allah, aku mohon, kata kanjeng Nabi, keluarkan dia dari api neraka dengan syafaatku. Makanya ada hadis Nabi, syafaati ala ahlil kabair, syafaatku juga untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya kalau begitu dosa aja lu, ini udah ribuan tahun lu, ribuan tahun tadi berapa? Kata Allah dalam berapa ma asbarul alam, gak bakalan kuat di sisi neraka. Seberapa jagonya sih kamu di dunia ini, nggak kuat, tetap gak bakalan kuat. Jangan api neraka lu puntung rokok aja coba culekin ke mata tuh, kuat apa enggak? Kalau nggak menjerit-jerit ya coba api neraka, nggak bakalan kuat, tetap sama asbarohum alan nar. Palayab ko maka orang tetap sopo rojul kholidan hale langgeng pinaring dalam neraka, dia nggak kekal di neraka. Karena yang kekal di dalam api neraka itu orang-orang kafir dan mati atau orang yang mati dalam keadaan kafir, mati suul khatimah. Al-babu sanul arba'una fi dzikril khuruj minan nar wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.